Halo keluarga bioteknologi, kali ini kita akan mengupas fakta mengenai rare disease. Nah, kira-kira apa sih rare disease itu? Atau kalian nggak pernah dengar atau nggak tahu tentang rare disease? Kalau kalian kepo dan ingin tahu, yuk simak video berikut ini. Menurut Orphan Drug Act of 1913, rare disease didefinisikan sebagai penyakit yang menyerang kurang dari 200.000 orang di Amerika Serikat. Rare disease dikenal juga sebagai orphan disease. Kenapa orphan disease? Karena banyak sekali perusahaan obat yang tidak tertarik atau tidak minat untuk mengembangkan pengobatan bagi para penderita rare disease. Yang harus kalian tahu bahwa sekitar 7.000 jenis penyakit rare disease yang telah diketahui hanya sekitar 5% ada treatmentnya. Padahal 50% penderita penyakit rare disease adalah anak-anak. Rare disease ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, yaitu terjadinya perubahan pada gen atau kromosom. Dalam beberapa kasus, perubahan genetik ini diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, dan ini terjadi secara random atau acak bagi siapa saja yang terdiagnosa penyakit ini. Namun, untuk penyakit langka lainnya seperti infeksi, kanker tidak biasa, atau beberapa penyakit autoimun lainnya yang sifatnya tidak diwariskan, membuat studi tentang rare disease ini masih harus terus dikembangkan. Berbicara mengenai genetik rare disease, tentunya faktor genetik merupakan faktor utama yang penting yang menjadi penyebab penyakit rare disease ini. Berikut saya akan menjelaskan apa saja macam-macam penyakit, khususnya rare disease yang disebabkan oleh faktor genetik. Yang pertama adalah Huntington disease. Huntington disease ini adalah kondisi yang diturunkan oleh seseorang di mana penyakit ini dapat menginfeksi sistem syaraf. Meskipun Huntington disease ini dapat terjadi pada usia manapun, namun ketika kita berbicara mengenai gejala atau symptoms, gejala dapat tidak muncul pada penderita sampai mencapai pertengahan tahun atau pertengahan usia. Huntington disease ini penyakitnya bersifat progresif atau penyakitnya dapat menjadi semakin buruk seiring dengan berjalannya waktu, sehingga penyakit ini tidak ada penyembuhannya. Tetapi mengenai treatment atau pengobatan yang dapat digunakan untuk mengurangi gejala yang ada, sudah disediakan. Berikut adalah gejala-gejala dari penyakit Huntington ini. Yang pertama adalah physical symptoms atau gejala fisik. Yang pertama adalah kekakuan, gerakan yang tidak disengaja, lalu perubahan cara berjalan atau koordinasi, jadi jalannya itu tidak seimbang, lalu kehilangan kontrol tubuh seperti kesulitan dalam menelan dan berbicara, serta mengalami kelelahan. Lalu yang kedua adalah perubahan cara pikir atau kognitif, seperti kesulitan berkonsentrasi, gangguan memori, dan juga kecepatan dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga adalah perubahan emosi, seperti perubahan mood yang sangat cepat, lalu mudah cemas, depresi, cepat marah, lalu kehilangan empati. Penyakit genetik rare disease yang kedua adalah cystic fibrosis. Cystic fibrosis ini adalah penyakit genetik di mana penyakit ini dapat menginfeksi atau menyerang paru-paru dan sistem pencernaan. Hal ini disebabkan oleh kesalahan pada gen tertentu, sehingga pada hasilnya produksi mukus yang dihasilkan oleh paru-paru dan usus bersifat abnormal atau terlalu tebal. Berbicara mengenai ketika seorang anak dilahirkan menderita penyakit cystic fibrosis ini, tentu kedua orang tuanya itu sudah membawa gen cystic fibrosis tadi. Tentu cystic fibrosis ini dapat dideteksi pada bayi baru lahir melalui neonatal screening test atau yang bisa kita kenal dengan Hill prick test. Lalu mengenai symptoms atau gejala dari cystic fibrosis ini, yang pertama adalah permasalahan pada dada seperti batuk, mendesah, lalu infeksi pada dada yang sifatnya berulang atau sering. Yang kedua adalah permasalahan pada pencernaan. Lalu yang ketiga adalah keringat yang berbeda dengan orang normal. Lalu mereka yang menderita cystic fibrosis ini mengalami kerusakan pada paru-paru, malnutrisi, pertumbuhan yang terganggu, serta diabetes. Hampir seluruh pria atau wanita yang menderita cystic fibrosis ini bersifat infertil atau tidak dapat menghasilkan keturunan.
Sejauh ini lumayan juga upaya yang sudah dilakukan dalam penyembuhan rare disease ini. Di antaranya adalah dengan metode bioteknologi terkini yang disebut dengan genome editing menggunakan CRISPR-Cas9. Secara sederhana, CRISPR-Cas9 ini adalah molecular tool yang berfungsi seperti gunting yang akan memotong sekuen DNA secara spesifik. Gambarannya, CRISPR-Cas9 ini terdiri dari protein Cas yang berfungsi untuk memotong DNA, juga guide RNA yang akan mengarahkan protein Cas tadi ke DNA target secara spesifik, sehingga nanti menghilangkan suatu gen atau daerah tertentu dengan harapan nanti menonaktifkan fungsi dari gen tersebut. Terkait dengan rare disease, terutama yang disebabkan oleh faktor genetik, metode ini menjadi populer di kalangan peneliti untuk mengedit gen-gen atau berbagai mutasi yang berperan dalam rare disease tadi, sehingga cukup banyak dikembangkan nanti metode CRISPR-Cas9 based therapy for rare genetic disease, misalnya seperti Huntington disease, beta thalassemia, dan lain sebagainya. Semakin kesini metode CRISPR ini pun terus dikembangkan. David Liu misalnya, peneliti dari MIT, mengembangkan CRISPR ini menjadi base editor, yang mana ini memungkinkan kita untuk tidak hanya memotong suatu sekuen DNA, tetapi juga untuk mengubah satu basa pada DNA secara spesifik. Ini sangat berpeluang untuk menyembuhkan penyakit seperti sickle cell anemia yang disebabkan oleh mutasi titik atau point mutation. Dan yang juga menarik dari sistem CRISPR ini adalah sistem ini dikembangkan juga untuk bisa langsung diinsersikan kepada pasien. Artinya ini langsung diinjeksikan untuk mengubah genom pada pasien tersebut. Ya walaupun tidak sedikit juga ethical concern terkait metode-metode CRISPR ini. Namun CRISPR-Cas9 ini juga masih dijadikan andalan sebagai metode untuk gene therapy. Setelah kita mempelajari seluruh topik dari rare disease ini, nah kira-kira kenapa rare disease itu penting untuk dipelajari? Dilansir dari artikel yang menjelaskan mengenai 5 reasons to study rare and undiagnosed disease, ada 5 alasan. Yang pertama, belajar rare disease itu bisa dijadikan suatu penemuan saintifik yang cukup menantang. Wah, kenapa menantang? Menantangnya karena kita tahu mengapa gen tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, sehingga kita belajar fungsi norma suatu gen itu seperti apa. Yang kedua, karena kasus rare disease ini sebagian besar disebabkan oleh mutasi gen, sehingga untuk membuktikan penyebab penyakit ini kita sudah tahu kuncinya, jadi kita hanya perlu mendalaminya. Yang ketiga, belajar rare disease ini bisa bikin kita tahu dan mengerti penyakit lain, dalam hal kita dapat memperluas pengetahuan, sehingga kita tidak menganggap remeh tentang rare disease ini sama dengan penyakit biasa. Dan apabila kita ingin melanjutkan penelitian mengenai rare disease ini ke arah yang lebih saintifik, tentu kompetitor atau pesaing dalam penelitian ini tidak terlalu banyak, karena studi mengenai rare disease ini masih jarang diminati. Dan yang terakhir, pastinya ketika kita mempelajari rare disease ini, kita akan membantu orang lain, khususnya pasien atau keluarga yang menderita penyakit rare disease, untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik. Untuk efek yang lebih fantastis lagi nih guys, dengan belajar rare disease ini dan mendalaminya, tentu apabila kita menemukan inovasi-inovasi baru, kita dapat memberikan dampak yang positif bagi dunia.